Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pengujian perangkat lunak dengan judul Pengujian Perangkat Lunak pada aplikasi Instagram menggunakan metode alpha testing, beta testing, dan user accepting testing atau UAT. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu Fitriani, Nisa Nurlia, Aep Rahmat Wijaya, dan Sahra Hoirunisa. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil pengujian yang telah kami lakukan. Adapun pembagian tugas, saya Nisa Nurlia akan menyampaikan bagian pendahuluan. Lalu ada Fitriani akan menjelaskan alpha testing, ada Aep akan mempresentasikan beta testing, dan ada Sahra akan menjelaskan user accepting testing atau UAT. Pada bagian akhir saya akan kembali menyampaikan analisis serta kesimpulan. Lalu di sini ada pendahuluan, di mana yang akan dijelaskan adalah latar belakang, tujuan, dan objek pengujian aplikasi Instagram. Yang pertama adalah latar belakang. Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di dunia untuk berbagi foto, video, story, reels, dan berkomunikasi melalui direct message. Karena digunakan oleh jutaan hingga miliaran pengguna, aplikasi ini harus memiliki kualitas perangkat lunak yang baik agar tetap stabil, aman, dan mudah digunakan. Oleh karena itu, dilakukan proses software testing, yaitu pengujian perangkat lunak untuk memastikan seluruh fitur bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini, kami menggunakan 3 metode pengujian, yaitu alpha testing, beta testing, dan yang terakhir ada user accepting testing atau UAT. 3 metode tersebut saling melengkapi untuk mengetahui kualitas aplikasi secara menyeluruh. Lalu ada tujuan pengujian, di mana tujuan penelitian ini adalah 1. Menguji apakah fitur utama Instagram berjalan sesuai fungsinya. 2. Menemukan bug atau kesalahan pada aplikasi. 3. Mengukur tingkat kepuasan pengguna. 4. Memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kekurangan. Lalu di sini ada objek dan lingkungan pengujian. Objek penelitian kami adalah aplikasi Instagram versi Android. Pengujian dilakukan menggunakan smartphone Infinix Hot 10s dengan sistem operasi Android 11. Periode pengujian dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2026. Sedangkan tools yang digunakan antara lain adalah Google Chrome, Google Sheet, dan Screen Record. Pengujian kami hanya berfokus pada tampilan dan fungsi aplikasi atau black box testing, sehingga tidak mencakup pengujian database maupun keamanan server. Lalu ada perencanaan pengujian. Adapun fitur atau aspek yang diuji di antara lainnya yaitu tampilan antarmuka, proses login, pencarian akun, unggah konten, interaksi sosial, stabilitas error, kepuasan pengguna, fungsional fitur, tata letak menu, stabilitas aplikasi, kenyamanan pengguna, pemenuhan kebutuhan, serta kelayakan pengguna. Skenario dan teknik pengujian. Skenario pengujian dirancang mempertimbangkan alur normal, positif skenario, maupun kondisi tidak normal, negatif skenario. Misalnya, data tidak valid, koneksi tidak stabil, atau input melebihi batas. Setiap skenario disusun dalam test case berisi langkah pengujian, data uji, hasil yang diharapkan, dan status kelulusan. Adapun teknik yang digunakan yaitu black box testing. Pengujian dilakukan tanpa memperhatikan struktur, kode program, berfokus pada input dan output sistem. Menggunakan teknik equivalence partitoring, boundary value analysis atau alpha testing, lalu survei method, kuesioner, pengumpulan data, kepuasan dan pengalaman pengguna secara kuantitatif menggunakan skala Likert 1-5 atau beta testing, probability sampling, rumus Lopin, beta testing, teknik penentuan jumlah responden yang representatif dari populasi pengguna pada tahap beta testing. Skenario based accepting testing atau UAT, pengujian berbasis skenario pengguna nyata yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akhir pada tahap user accept testing UAT. Setelah penjelasan pendahuluan, selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya yaitu Fitriani untuk menjelaskan alpha testing. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Fitriani. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai alpha testing. Alpha testing merupakan pengujian internal oleh tim penguji menggunakan pendekatan black box. Secara sederhana, alpha testing ini kami lakukan di tahap awal untuk memastikan kalau seluruh fitur aplikasi memang sudah berjalan sesuai dengan fungsi. Di sini kami menguji berbagai skenario dan test case
apakah masih ada bug yang mengganggu sebelum sistem lepas ke tahap pengujian berikutnya. Next, selanjutnya di sini masuk ke proses pelaksanaan alpha testing. Alpha testing dilakukan secara internal oleh anggota kelompok yang berperan sebagai tim penguji atau tester. Menggunakan pendekatan black box testing, ujian ini bertujuan untuk memverifikasikan bahwa setiap fitur utama aplikasi Instagram berjalan sesuai dengan fungsinya yang seharusnya sebelum aplikasi diuji oleh pengguna nyata. Pada tahap beta testing berikutnya adalah rancangan dan hasil eksekusi test case pada tahap alpha testing. Nah, pada pelaksanaan ini kami bergerak berbagai skenario atau struktur yang sudah dirancang sejak awal. Tujuannya agar kami bisa memvalidasikan fitur-fitur utama Instagram secara mendalam. Susunan test case ini proses pengecekan tim internal jadi jauh lebih rapi, terarah juga, dan tidak ada fitur yang terlewat. Pada tabel ini terdapat 13 use case yang digunakan. Nah, di sini ada id-nya yaitu TC01 untuk mengecek konsistensi dan kenyamanan tampilan antar muka. Jadi untuk mengecek tampilan antar mukanya gitu biar nyaman untuk dipandang juga. Nah, di sini juga ada TC02 yaitu menguji keamanan dan kelancaran proses login akun. Jadi ketika kita mau login, jadi kita menguji proses login itu aman gak, lancar gak, kayak gitu. Nah, di sini ada TC03 memastikan fitur pencarian akun bisa menemukan target dengan akurat. Jadi ketika kita mencari akun gitu, mencari seseorang di akun IG, jadi akurat gak nih gitu, ketika kita memasuki nama akun IG gitu, sesuai akurat gak, ada enggak gitu. Nah, di sini juga ada kode TC04 menguji proses upload konten sampai berhasil tayang. Jadi menguji ketika kita ingin mengupload konten tuh sampai berhasil. TC05 yaitu memastikan interaksi seperti like dan komen. Jadi interaksi like komen itu berfungsi enggak, kita bisa melihat kan di IG itu bisa melihat like-nya berapa gitu, komennya berapa. Nah, selanjutnya di sini ada TC06 itu memantau stabilitas sistem ketika aplikasi sedang aktif dijalankan. Jadi bisa memantau aktivitas kita gitu ketika aplikasi digunakan. Jadi bisa mengecek errornya, terus digunakan fitur internalnya juga begitu. Selanjutnya di sini ada DC07 yaitu mengatur indikator kepuasan pengguna. Jadi memuaskan pengguna itu memuaskan seluruh menu-menu yang ada di sana juga. Selanjutnya di sini ada TC08 yaitu memastikan fungsi-fungsi inti bekerja tanpa kendala. Selanjutnya di sini ada 09 yaitu menilai kenyamanan navigasi dan tata letak menu. Selanjutnya di sini ada TC010 pengujian kembali aspek stabilitas aplikasi. Selanjutnya di sini ada TC011 yaitu melihat tingkat kenyamanan pengguna secara umum. Jadi pengguna tuh bisa melihat kenyamanan kayak akses fitur aplikasinya juga dan responsifnya juga kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada TC12 yaitu memastikan aplikasi benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Jadi memastikan bahwa pengguna tuh bisa mengakses fitur aplikasinya juga. 13 jadi penentuan pelayanan aplikasi secara menyeluruh. Nah, dari 13 test case yang diakses sebanyak 11 test case 83,6% yaitu berstatus pas dan 2 test case 15,4% berstatus detail mengetahui temuan bug yang menyebabkan kegagalan pada test case tersebut telah didokumentasikan pada tabel temuan bug di subbab berikutnya. Jadi kita tuh bisa melihat rangkuman angka tersebut yaitu performa aplikasi sebenarnya sudah cukup solid ya. Dari 13 poin yang diuji 11 sukses atau pas, namun kami masih menemukan 2 poin. Status file selanjutnya di sini ada ringkasan hasil eksekusi test case. Bisa kita lihat ada 13 test case eksekusi dengan hasil 84,6% pas dan 15,4% fail. Jelas keberhasilan pengujian kami yaitu sebanyak 11 test case sudah lolos dengan status pas, sementara 2 poin itu fail. Ada tabel yaitu hasil dari setiap case gitu. Jika dijalankan TC02 dan TC03 semuanya berhasil.
berhasil lolos yaitu pas, karena layout sistem masuk akun dan mesin pencarian sudah berjalan yaitu normal. Pendapatan baru mulai dari TC04 di mana fitur update konten sementara menjadi macet pada TC06 karena tim mendeteksi adanya isu stabilitas. Untungnya untuk TC05 yaitu serta rentakan pengujian dari TC07 sampai TC11. Simpulannya tuh ini sudah berjalan dengan normal. Sini ada definisi severity dan priority. Berikut adalah beberapa kendala yang kami tidak langsung mengakses secara acak. Kami memilih dulu berdasarkan tingkat keparahan dampak di sistem severity. Severity itu ada level, yaitu level inisial. Kami memastikan jika bug tersebut membuat fitur vital lumpuh total. Di sini juga ada level major, yaitu berarti bug cukup mengganggu fungsi sistem tapi aplikasi masih bisa dipaksa berjalan, sedangkan mirror sifatnya hanya mengganggu kecil yang tidak merusak fungsi utama aplikasi. Ini ada hing, artinya perbaikan harus dikebut saat itu juga karena mengacaukan kenyamanan. Nah, di sini juga ada level medium, berarti penting untuk diperbaiki tapi masih bisa dijadwalkan secara berkala. Lalu di sini juga ada level low, yaitu ditunjukkan untuk kendala santai dan penanganannya bisa ditunda hingga tahap akhir. Total 13 use case diakses yang dikomentasikan pada slide berikutnya. Selanjutnya di sini ada temuan bug dan status penanganan. Nah, di keterangannya yaitu statusnya bug 01 itu open, yaitu pengguna lokasi sumber daya untuk optimasi sistem Unreal, yaitu notifikasi agar pemberitahuan dapat diterima oleh pengguna secara real time tanpa adanya latensi tinggi gitu. Bug 02 tuh yaitu tunggu jadwal pembangunan untuk memperbaiki pesan error pada sistem unggul atau konteks video berupa besar agar sistem dapat memberikan instruksi yang lebih informatif mengenai batas akurasi file yang diizinkan sebagai pengujian. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan tim saya yaitu Aep. Baik, melanjutkan dari rekan saya yang sebelumnya, di sini saya Aep Rahmat Wijaya akan menjelaskan pada bagian beta testing. Beta testing dilakukan dengan melibatkan pengguna nyata di luar tim pengembang atau penguji untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai pengalaman dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi Instagram dalam penggunaan sehari-hari. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring. Di sini, populasi pada penelitian ini adalah pengguna aktif Instagram sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form yang telah kami buat kepada pengguna Instagram yang bersedia berpartisipasi secara sukarela. Kuesioner ini disebarkan pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2026 dan berhasil dikumpulkan sebanyak 33 responden yang mengisi kuesioner secara lengkap. Pada respondennya tersendiri, kami membagi jadi dua kategori, yaitu kategori usia dan kategori pekerjaan. Pada kategori usia tersendiri, di sini ada 4 bagian, yaitu ada kurang dari 18 tahun, 18 sampai 20 tahun, 21 sampai 23 tahun, dan 23 tahun ke atas. Untuk jumlah respondennya tersendiri, pada kurang 18 tahun, berjumlah 3 responden. Untuk usia 18 sampai 20 tahun berjumlahkan 10 responden, untuk 21 sampai 23 tahun berjumlahkan 14 responden, dan untuk 23 tahun ke atas berjumlahkan 6 responden. Pada kategori pekerjaan sendiri, di sini responden mengisi mahasiswa, yakni berjumlahkan 24 responden. Jumlah responden ini kami tentukan menggunakan rumus Solvin untuk hasil yang akurat secara statistik. Dengan populasi N sebanyak 100 orang dan margin of error sebesar 15%, maka perhitungan jumlah sampel yaitu N sama dengan 100 dibagi 1 tambah 100 dikali 0,0225 sama dengan 100 dibagi 3,25 sama dengan 30,77, atau di sini kami bulatkan menjadi 33 responden. Kesimpulan sampling berdasarkan perhitungan rumus Solvin, jumlah responden minimum yang dibutuhkan adalah 33 orang. Pada pelaksanaannya, kuesioner beta testing berhasil diisi lengkap oleh 33 responden pengguna aktif Instagram
sehingga syarat jumlah sampel minimum telah terpenuhi. Untuk instrumen kuesioner tersendiri, kami menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 untuk mengukur pengalaman pengguna, yaitu 1 sama dengan sangat setuju, 2 sama dengan tidak setuju, 3 netral, 4 sama dengan setuju, 5 sama dengan sangat tidak setuju. Untuk instrumen kuesioner tersendiri, kami memiliki 13 instrumen kuesioner, yaitu mulai dari tampilan UI UX, kecepatan login, fitur pencarian, upload konten, like dan komentar, kestabilan, kepuasan pengguna, kesesuaian fitur, kemudahan navigasi, kestabilan aplikasi, kenyamanan pengguna, pemenuhan kebutuhan, serta kelayakan keseluruhan. Berikut adalah rekapitulasi data dari kuesioner yang telah disebarkan. Hasil rata-rata keseluruhan adalah 3,67 yang masuk dalam kategori baik. Kesimpulannya, fitur interaksi sosial mendapatkan nilai tertinggi, yaitu dengan nilai 3,85. Namun, aspek pemenuhan kebutuhan perlu perhatian lebih, karena hanya mendapatkan nilai 3,36 atau cukup, menjadi ruang perbaikan utama. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai User Acceptance Testing atau disingkat UAT. UAT merupakan tahap pengujian yang dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa aplikasi Instagram sudah memenuhi kebutuhan pengguna dan layak digunakan sebelum dinyatakan siap digunakan secara luas. Pada slide kebutuhan pengguna, kami terlebih dahulu menentukan beberapa kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh aplikasi. Di antaranya yaitu pengguna dapat melakukan login dan registrasi dengan mudah, mengunggah foto, video, story, maupun reels tanpa kendala, menggunakan fitur direct message atau DM secara real time, menerima notifikasi dengan tepat waktu, mencari akun atau konten dengan hasil yang relevan, serta mengelola profil dan pengaturan akun sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pada slide skenario UAT ini, kami menyusun sebanyak 13 skenario pengujian yang mewakili aktivitas penggunaan sehari-hari. Pengujian meliputi tampilan antarmuka, kecepatan login, fitur pencarian, proses upload konten, interaksi seperti like atau komentar, stabilitas aplikasi, kepuasan pengguna, kesesuaian fungsi fitur, kemudahan navigasi, hingga kelayakan aplikasi secara keseluruhan. Setiap skenario memiliki kondisi awal dan kriteria penerimaan yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh 13 skenario UAT ini dinyatakan diterima atau berhasil. Tampilan aplikasi dinilai responsif, proses login berjalan cepat, hasil pencarian sesuai, proses upload stabil, fitur like dan komentar bekerja dengan baik, serta selama pengujian tidak ditemukan bug yang bersifat fatal. Selain itu, pengguna juga menilai navigasi aplikasi mudah dipahami dan nyaman digunakan. Pada ringkasan hasil UAT ini dapat disimpulkan bahwa seluruh skenario berhasil memenuhi kriteria penerimaan. Hasil ini juga konsisten dengan pengujian sebelumnya, yaitu alpha testing dan beta testing, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi utama aplikasi setelah berjalan sesuai harapan pengguna. Terakhir adalah proses sign off UAT. Proses sign off merupakan bukti persetujuan resmi dari perwakilan pengguna, ketua tim penguji, dan dosen pengampu bahwa proses UAT ini telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan keseluruhan tahapan pengujian yang telah dilaksanakan, seluruh 13 skenario pengujian dinyatakan diterima
dengan catatan bahwa beberapa poin pengujian menunjukkan hasil yang konsisten dengan temuan pada tahap alpha testing dan survei kepuasan pada tahap beta testing. Meskipun terdapat catatan minor mengenai optimasi sistem, perwakilan pengguna akhir secara resmi menyatakan bahwa aplikasi Instagram telah memenuhi standar fungsional dan kebutuhan pengguna yang diharapkan. Hasil ini terkonfirmasi melalui tingkat kepuasan responden yang berada pada kategori baik, sehingga aplikasi dinyatakan layak untuk dioperasikan secara penuh. Lembar persetujuan atau sign off ini berikut menjadi bukti formal bahwa sistem telah melalui proses validasi dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Demikian penjelasan dari saya mengenai UAT. Selanjutnya pada tahap analisis dan kesimpulan akan dijelaskan kembali oleh Nisa. Lalu ada analisis dan kesimpulan. Berdasarkan ketiga metode pengujian diperoleh hasil sebagai berikut. Pada alpha testing, terdapat 11 test case berhasil dan ditemukan 2 bug. Pada beta testing, aplikasi memperoleh nilai rata-rata 3,67 yang termasuk kategori baik. Sedangkan pada user accept testing, seluruh 13 skenario yang dinyatakan diterima. Secara keseluruhan, aplikasi Instagram memiliki kualitas yang baik dengan beberapa perbaikan minor yang masih perlu dilakukan. Lalu ada kelayakan sistem dan rekomendasi perbaikan. Layaknya digunakan. Berdasarkan hasil ketiga tahapan pengujian tersebut, aplikasi Instagram dapat dinyatakan layak digunakan fleksibel oleh pengguna secara umum. Fitur-fitur utama seperti login, unggah konten, direct message, pencarian, dan pengaturan profil telah berfungsi dengan baik dan mendapatkan penerimaan positif dari pengguna. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan minor, terutama pada aspek ketepatan waktu notifikasi dan penanganan error pada proses unggahan video berukuran besar yang perlu menjadi perhatian untuk penyempurnaan lebih lanjut. Catatan minor tetap perlu dihatikan, yaitu ketetapan waktu notifikasi dan penanganan error unggah video berukuran besar. Adapun rekomendasi perbaikan, optimasi sistem antara QQ notifikasi agar real time tanpa keterlambatan. Perbaikan pesan error unggah video. Sebutkan batas ukuran file yang diizinkan, lalu regression testing berkala setiap ada pembaruan fitur baru. Dan yang terakhir ada tingkatkan kestabilan fitur pencarian akun agar tetap relevan. Adapun penutupan, melalui penelitian ini, kami memperoleh pengalaman mengenai penerapan alpha testing, beta testing, dan user acceptance testing secara langsung. Kami menyadari penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari jumlah respondents maupun waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.